Oke guys, Jo, kali ini kita punya tamu spesial dari Turki ya. Ya, jadi lagi Assalamualaikum. Iya. Assalamualaikum kan? Assalamualaikum. Tapi jawabannya bukan waalaikumsalam, waalaikumsalam. Oh, waalaikumsalam. Ini Kan Beda ya. beda, iya. And film med, and line med. Lupa. Jadi kemarin kita ada tamu juga dari Turki. Oh. Ternyata Ya, cowok. dia juga baru nikah terus tetanggaan ternyata. Oh, di sini juga di Cirebon. Iya, ibunya tinggal di sini dan dia nikah di sini juga. Siapa sih mungkin kenal? Siapa namanya? Fehbi. 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 Kirtorun. Oh, enggak salah. Enggak kenal sama sekali. Enggak kedengaran. Soalnya pikir Nggak semua orang. kenal rupanya. Oh ya, buat Kan kita satu WhatsApp group. jadi buat penonton yang belum tahu mungkin perkenalan dulu dong. Merhaba, halo. Merhaba. Aku Ahmed Stefan, tapi biasanya dipanggil Ahmed sama orang Turki. Ini my wife, asik. Ya, guten Morgen, ich bin Buse. Oke, jadi Stefan sama Buse ini dia punya YouTube juga ya. Namanya apa sih? Ahmed Stefan. Ahmed Stefan. Stefan. Itu udah berapa lama bikin YouTube tuh? Aku udah lama sih. Udah aku lama. nge-YouTube dari awalnya hobi-hobi kan, kayak 2017 aku mulai bikin edit video iseng-iseng lah gitu. Karena aku kan suka videografi kan dari dulu. Terus aku pertama kali ke Turki itu 2017. Nah, dari sana aku mulai kayak video tutorial gitu. Itu aku belum ketemu sama sekali sama istriku yang sekarang. Oh gitu. Aku bahkan gak kenal semua negara Indonesia waktu itu. Aku kirain Indonesia di India. Sama. Jerman juga taunya Indonesia itu Cina. Iya. Waduh, Cina. Jauh banget. Orang Indonesia tuh orang Cina. Gitu. Enggak. Malahan di Turki kebanyakan taunya negara Bali bukan negara Indonesia. Ya. Oh. Ya, itu baru benar. Bali. Indonesia itu bukan negara. Iya, Bali memang negara. terkenal. Ya benar. Terus kalian sekarang di Indonesia bikin konten di Indonesia ya? Iya, jadi Jalan terus. 2017 kan aku itu mulai student kan di sana S1, terus makin kesini karena COVID, aku cari aktivitas lain nge-YouTube, aku mulai fokusin nge-YouTube, mulai bikin shorts. Itu tahun 2020 tuh baru mulai naik tuh, mulai Itu naik. tentang apa? Shortsnya tentang daily life aja sih di sana. Oh, jadi kayak mini vlog gitu. Iya, mini vlog gitu. Nah, terus 2022 aku ketemu sama Buse dan kita memutuskan buat nikah. Akhirnya ya udah channelnya yang tadinya student daily life beralih ke family sekarang. Oh, sip. Berarti Buse belajar bahasa Jawa, bahasa Jawa. Belajar bahasa Jawa. Tapi cepet banget ya. Cepet. Cepet. Tahun lalu masih pakai bahasa Inggris kita. Iya. Dia Ini udah Gimana? bahasa Indonesia. Bikin Iya, khusus. ada tipsnya nggak? Triknya buat istri saya juga kadang masih. Tipsnya gak pakai bahasa yang lain sih. Indonesia. Jadi aku paksain aku sendiri untuk Tuh, pakai bahasa dengerin. Indonesia. Paksain. No English. No English. Pun dalam bahasa No English. Gak bisa. Iya sih, bener sih bisa. Iya. Kamu bisa bahasa Jerman juga kan? Ya dikit-dikit waktu SMA kan kita di sekolah. Oh iya. Pakai di Coba, kelas-kelas Jerman. Coba ngomong, keluarin. Waktu itu kan kita masih 15 years old kan. Jadi aku cuma bisa sampai Ich bin 15 Jahre alt gitu. Jadi masih 15 tahun sekarang. Stop, Ya, sampai umurnya sekarang. stop di sana, umurnya stop di sana. Gak tua-tua dia dalam bahasa Ya, Jerman. cuman beberapa kalimat-kalimat aja kayak Guten Night, Guten Morgen, Iya. Ich bin Buse gitu-gitu. Oh, yang iya, simpel-simpelnya aku kenal. Iya. Ya, waktu itu kan lancar. Sekarang jarang banget pakai, gak ada orang Jerman. Sekarang nggak ada. Pertama kali aku ketemu orang Jerman di Indonesia sekarang. Dan sekarang Viola lagi hobi bikin pantun ya. Ya, Oh. Dia, bikin iya, dia Waduh, keren sekarang banget. lagi belajar bikin pantun. Biasanya setiap ada tamu di sini tuh Viola bikin pantun. Coba Viola pantunnya apa? Ya, jadi udah hari ini kan dia tanya, udah ada pantun belum? Ya belum ya. Belum mikir dulu. Jadi, oke. Ada yang senang, Cakep. Beautiful. beautiful. Kan bule. Iya. Ada yang senang. Ada yang senang, ada yang sedih. Cakep. Beautiful. Cowok ini pasti tenang karena udah dapat istri dari Turki. Buse, bisa nggak? Gak bisa. Belum sampai level situ. Iya. Ini udah suhu nih. Mentalnya belum siap sih. Iya. Belum siap mental. Sama-sama jago bahasa Lebih jago kan Indonesianya. bahasa Ya. dari video-videonya kan. Kalau saya nonton video-videonya saya pikir, wah dia udah
Ya nggak tahu ya udah kayak native speaker. Karena banyak teman-teman kami yang di Cirebon kan ada juga bule-bule itu udah udah hampir 5 tahun, tapi ya kalau misalnya dibandingin sama Buse ya jauh banget ya. Ya jauh banget. Ya makanya saya kadang nggak apa. Hobinya belajar bahasa. Bahasa. Oh iya, ini bahasa yang lain juga. Misalnya tahun 2019 aku bantu turis-turis di Turki di dalam bahasa Jepang. Setelah itu belajar bahasa-bahasa yang lain. Bahasa Indonesia pertama kali aku belajarnya 2020-an, tapi cuma perkenalan doang sih aku bisa ngomong. Dan tipsnya apa nih kira-kira? Siapa tahu Viola ntar emang dipaksa. Ya kan ya. Tapi itu kayak pembicaraan lebih intens atau lebih deep itu bisa kayak Bisa. Kita ngomong. harus berubah bahasa sehari-hari kita ke bahasa Indonesia. Misalnya kalau aku cobain mikir dalam bahasa Indonesia. Aku gak pernah mikir dalam bahasa Turki lagi gitu. Bahkan mimpiku dalam bahasa Indonesia sekarang. Iya, udah. Dia alam bawah sadarnya udah Indonesia sekarang. Kadang-kadang aku makan sama keluargaku di Turki, aku mau minta sesuatu, mintanya dalam bahasa Indonesia. Ibuku bingung. Apa dia? Migo pakai bahasa Indonesia. Iya. Adanya bingung sendiri di kamar. Jadi cuman setahun gitu aku paksain aku diri untuk lakukan semua aktivitasnya dalam bahasa Indonesia. Kalau aku nggak tahu, aku belajar, catat, dan lain kali aku pakai bahasa Indonesianya gitu. Oh gitu. Jadi makin kesini makin belajar sih. Ya cuma buat saya ini nggak bisa karena sama anak-anak saya harus pakai bahasa Jerman biar mereka juga belajar. Aku juga kalau punya anak maunya aku pakai bahasa Turki, dia pakai bahasa Indonesia biar bisa dua-duanya jago. Kalau aku yang mengajar bahasa Indonesia nanti rusak itu bahasa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah teman-teman, ini ada percakapan podcast yang menarik dan lucu ya. Jadi suasananya ini gembira, enak nih kita dengarnya. Nah cerita dari podcast ini adalah tentang cewek-cewek dari Jerman dan juga dari Turki yang sekarang berada di Indonesia karena mereka suaminya adalah orang Indonesia. Nah dari cerita podcast ini adalah terlontar mengenai kenapa kok bisa bahasa Indonesia lancar banget gitu ya. Dan ternyata dari uraian, dari cerita yang ada, mereka ini dua-duanya jago bahasa Indonesia. Maka yang bule Jerman ini bahkan sudah bahasa sehari-hari, bahasa gaul, itu sudah sangat bagus untuk bahasa Indonesianya. Nah yang Turki ini juga sudah sangat lancar bahasa Indonesia walaupun bahasa gaulnya masih meraba-meraba. Tapi hebatnya yang Turki ini hanya dalam 1 tahun ya sudah begitu lancar ya dalam bahasa Indonesia, sangat cepat. Ternyata tipsnya adalah dalam keseharian bahasa Indonesia digunakan, jadi nggak lagi pakai bahasa Turki atau pakai bahasa Inggris, langsung bahasa Indonesia. Walaupun di rumahnya si cewek Turki ini ya, dia tetap menggunakan bahasa Indonesia, komunikasi dengan keluarganya pakai bahasa Indonesia. Itulah yang namanya keseriusan ya di dalam menyukai bahasa. Nah ketika kita suka, maka kita akan melakukannya sampai dikatakan tadi sampai di bawah alam sadar ya, menggunakan bahasa Indonesia dalam percakapan sehari-hari. Kemudian tips yang kedua, kalau ketemu kata-kata baru atau kalimat baru, itu segera dicatat. Nah udah dicatat, besoknya mulailah dipakai kalimat ataupun kata-kata baru itu, sehingga gampang untuk merekamnya ya dalam otak kita. Oh ternyata seperti itu bagaimana seseorang bisa dengan cepat belajar bahasa Indonesia. Dan kebetulan bahasa Indonesia ini antara tulisan dengan pengucapan itu kan sama, nggak dibedakan. Jadi ya sangat mudah sekali. Dan bentuknya adalah huruf Latin yang mudah sekali karena huruf Latin ini familiar dari seluruh dunia ya untuk mengenal huruf Latin ini. Nah inilah cara-cara ataupun tip yang digunakan beberapa warga asing untuk dengan cepat sekali bisa belajar bahasa Indonesia dan menguasainya dengan baik. Nah, bagaimana pendapat teman-teman? Silakan tulis di kolom komentar, Pak ditunggu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.